kesamaan Mama Ghufran dengan pendiri Wahabi. Ini mengapa perlu dibahas? Karena setelah kita menyampaikan ajaran Ghufran, bahwa ajaran Ghufran ini berbahaya, nah ini kita akan membuktikan bahwa pendiri Wahabi tidak ada bedanya dengan Ghufran. Ini kalau pengakuan Mama Ghufran ya, yang kufur atau sesat, Ghufran ini mengaku dapat tanda tangan Allah dan mengaku belajar langsung kepada Allah selama 40 tahun. Ini pengakuan Ghufran. Kalau pengakuan pendiri Wahabi beda lagi. Ini pendiri Wahabi di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah juz 10, kitab Ad-Durarus Saniyah ini himpunan risalah-risalah dan fatwa-fatwa ulama Wahabi sejak masa pendirinya sampai masa sekarang, dihimpin oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Ashimi An-Najdi. Nah, di kitab ini juz 10 halaman 51 ada pengakuan pendiri Wahabi. Dia berkata, wa ana ukhbirukum an nafsi Allahilladzi la ilaha illahu laqad talabatul ilma wa a'taqada man arafani anna li ma'rifah wa anna dhalikal waqta la a'rifu ma'na la ilaha illallah wa la a'rifu dinal islam qabla hadzal khair alladzi mannallahu bih wa kadzalika masyayikhi ma minhum rajulun arafa dzalik. Artinya apa? Kata pendiri Wahabi, aku kabarkan tentang diriku pada kalian. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, aku telah menuntut ilmu, dan orang yang mengenalku meyakini aku mempunyai pengetahuan. Padahal pada waktu itu aku tidak mengetahui makna la ilaha illallah, dan aku tidak mengetahui agama Islam sebelum kebaikan yang Allah anugerahkan ini dianugerahkan kepada dia. Demikian pula guru-guruku, tidak seorang pun dari mereka yang mengetahui hal itu. Ini pengakuan pendiri Wahabi. Dalam pengakuan di atas, pernyataan di atas, pendiri Wahabi mengaku bahwa sebelumnya ia tidak mengenal makna kalimat tauhid la ilaha illallah dan tidak mengenal agama Islam sebelum kebaikan yang Allah anugerahkan kepadanya, sebelum kebaikan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Nah, ada kalanya maksud anugerah kebaikan dari Allah itu ia dapatkan melalui wahyu, berarti dia kafir. Kalau maksudnya dapat dari wahyu, atau ia dapatkan dari ilham, berarti dia, pendiri Wahabi ini, ahli bid'ah dan pembohong seperti Ghufran. Mengapa begitu? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma kana li basharin ay yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu, atau di belakang tabir, atau dengan mengutus seorang utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Artinya apa? Allah berkata-kata kepada para nabi, para rasul itu melalui malaikat, dan itu kepada para nabi, para rasul. Kalau bukan nabi, bukan rasul, dapat wahyu, itu berarti menentang ayat ini, itu kufur. Karenanya kata para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, awid da'a annahu yuha ilaih wa illam yadda'in nubuwah fahuwa kafirun bil ijma' qat'an.
Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-I'lam bi Qawaati'il Islam. Barang siapa yang mengaku mendapatkan wahyu meskipun tidak mengaku sebagai nabi, maka ia adalah kafir menurut ijma ulama secara pasti. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-I'lam bi Qawaati'il Islam. Jadi mengaku dapat wahyu. Nah, ucapan pendiri Wahabi, kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah pada dia enggak melalui guru, itu melalui siapa? Apa wahyu? Berarti dia kafir kalau wahyu. Atau ilham. Kalau ilham bagaimana? Kata para ulama, wa man qala innallaha yulhimuni ma ahtaju ilaihi min amri dini fala ahtaju ilal ilmi wal ulama wa huwa mubtadi'un kadzdzab. Ini Imam Ar-Rasyidi dalam kitab Al-Ilmam bi Masailil I'lam bi Qawaati'il Islam. Barang siapa yang berkata bahwa Allah memberiku ilham, pengetahuan langsung kepada hati mengenai apa yang aku butuhkan dalam urusan agamaku, hatinya langsung tahu dari Allah. Maksudnya kata dia, sehingga aku tidak butuh pada ilmu dan ulama, maka ia adalah seorang yang ahli bid'ah dan pembohong. Jadi kalau yang dimaksud perkataan pendiri Wahabi, dia dapat anugerah kebaikan dari Allah, maksudnya ilham, tanpa melalui guru dan tanpa belajar ilmu para ulama, berarti pendiri Wahabi ini ahli bid'ah dan pembohong, persis seperti Ghufran. Artinya apa? Ajaran-ajaran sesat itu memang kadang-kadang ada kesamaan sumber. Sumbernya dari mana? Dari setan, cuma mengaku-ngaku dapat ilham atau dapat wahyu atau belajar langsung kepada Allah. Itu ngaku-ngaku saja. Ini mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Haji Imad, penyesat umat. Ya Haji Imad, pecah belah umat. Ya Haji Imad, cepatlah taubat. Kalau tak taubat, nanti Allah lanat ya Imaduddin. Engkau munafikin, pakaianmu itu seperti amilin tapi jalannya. Guru kita bersama Abuya Mama Ghufran Al-Bantani